"Raka, Raka, ngapain kamu di situ?" teriak Pena mau manggil adiknya. "Raka, Raka!" teriakan Pena lebih keras. Namun Raka masih terdiam saja dengan muka datar tanpa ekspresi. "Raka, Raka, balik, udah maghrib," perintah Pena. "Apa sih mas, ganggu saja," teriak Raka dari arah dalam rumah. Jawaban itu muncul dari arah belakang Pena. Dan setelah Pena menghampirinya, Dua hari sudah berlalu. Barang-barang dan perabotan sudah dipersiapkan Pak Sastro pagi itu. Niatnya sudah bulat, keputusannya sudah tidak bisa dicabut. Keadaan ekonomi membuatnya memilih rumah itu karena harga yang terbilang murah. Tapi di balik semua itu, tersimpan sesuatu, seperti filsafat Jawa. Ada harga, ada rupa. Di balik harga yang terlewat murah, pastinya ada sesuatu tidak diketahui oleh keluarga Sastro. "Pak, maaf, yakin dengan keputusan ini?" Pena cerita rumah itu menakutkan katanya, ucap Laras. "Iya, aku yakin, Bu. Mau bagaimana lagi? Kontrakan yang sekarang sudah dinaikkan harganya sama yang punya. Nggak sanggup aku kalau harus terus di sini. Lagian rumahnya sempit, kontrakannya yang baru lebih luas, Bu," jawab Sastro dengan yakin. Bu Laras melanjutkan kembali menata barang-barang yang akan dibawa. Semuanya ia masukkan ke dalam kardus. Pena dibantu oleh kedua adiknya Raka dan Panji. Terlihat juga Arif dan Reza membantu memindahkan beberapa barang dari rumah kontrakan lama ke kontrakan baru. Kebetulan saat itu hari Minggu. Sastro memindahkan perabotan dengan menyewa tukang becak, bolak-balik dari rumah kontrakan lama ke tempat yang baru. Jaraknya tidak terlalu jauh. Raka, adik pertama Pena, lebih banyak membantu. Walaupun masih kecil, tenaganya cukup kuat untuk memindahkan barang-barang. Sedangkan adik keduanya, Panji, hanya ikut-ikutan saja. Wajar, dia masih bocah kelas 4 sekolah dasar. Untung saja ada bantuan tambahan dari Arif dan Reza. Segalanya lebih cepat dikerjakan. Tidak butuh waktu lama, proses pindah rumah kontrakan bisa selesai kurang dalam 1 hari. Kini semua barang sudah dipindahkan di rumah kontrakan yang baru. Laras, ibunya, membersihkan rumah dari debu-debu dan jaring laba-laba. Lampu sudah dipasang di masing-masing ruangan. Terdapat 3 kamar di rumah itu. Ada 2 kamar setelah ruang tamu. Lalu ada ruang keluarga yang difungsikan juga sebagai dapur. Karena ruangan itu cukup luas. Setelahnya baru ada kamar mandi dan kamar ketiga yang posisinya bagian belakang rumah. Kedua kamar yang berada setelah ruang tamu digunakan untuk tidur. 1 kamar untuk tidur Pak Sastro dan istrinya, sedangkan 1 kamar lagi untuk tidur Pena dan kedua adiknya. Mereka bertiga harus berbagi tempat saat itu. Pikir Pena masih banyak ruangan untuk tidur. Biasanya Pena lebih memilih tidur sendiri di ruang tamu. Kamar ketiga digunakan Pak Sastro untuk sholat dan kegiatan malam yang berkaitan dengan hal spiritual. Ia juga berpesan kepada ketiga anaknya untuk tidak membuka pintu kamar itu tanpa seizin Pak Sastro. Kamar yang berada di pojok itu memang memiliki aura tersendiri. Saat ingin membuka pintunya saja sudah membuat perasaan tidak enak. Saat kosong kamar itu seakan masih terisi orang, seperti ada sosok lain di kamar tersebut. Antara kamar mandi dan kamar ketiga dipisahkan jalan menuju halaman kecil di belakang yang digunakan untuk menjemur baju. Halaman belakang berdempetan langsung dengan kebun yang diisi oleh barisan pohon pisang, akar rambat, dan pohon lainnya. Pagar bambu semi permanen memisahkan kebun dan rumah kontrakan itu. Dari halaman belakang, lapangan, pohon beringin, dan juga rel kereta api samar-samar terlihat. Bunyi suara kereta api terdengar jelas dari rumah itu, sangat jelas. Saat kereta api lewat, kaca di depan sampai bergetar. Setidaknya dalam sehari ada sekitar 10 kali atau lebih kereta lewat. Karena rel kereta di belakang rumah adalah rel utama jalur Jakarta-Surabaya. Kondisi inilah yang membuat berat Pena. Rel kereta api di belakang rumah itu
beberapa kali menelan korban. Ada petugas pengecekan rel kereta yang entah bagaimana bisa tersambar kereta dan akhirnya tewas. Menurut kabar yang beredar, petugas itu dibuat tidak mendengar saat melakukan pengecekan. Konon itu ulah setan budek. Lalu ada pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta, yang dimana ada saksi yang mengatakan motor korban berhenti saat kereta terlihat dari kejauhan. Semua orang sudah berteriak pada orang tersebut, namun orang tersebut seperti tidak mendengarkan. Faktor lain yang menyebabkan banyak kecelakaan pada saat itu karena palang pintu kereta di jalan kecil tak sebanyak saat ini. Lalu yang masih terjadi baru-baru ini, ada kejadian meninggalnya Pak Yasa, orang tua dengan penyakit yang sudah menahun. Kabar tetangga mengatakan orang itu bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan penyakitnya. Banyaknya kejadian yang memakan korban di sekitaran rel tersebut membuat sering terjadi penampakan saat malam tiba. Pekerjaan rumah masih menumpuk. Hari itu semua sibuk menata seluruh barang yang ada. Sesampainya di rumah kontrakan baru, segalanya harus dirampungkan hari ini, karena esok harinya Pak Sastro dan Bu Laras harus mulai bekerja. Bena dan adik-adiknya harus berangkat sekolah juga. Badan mereka semua rasanya sudah sangat lelah. Andai saja bisa menyewa jasa pindah rumah saat ini, tapi apa daya, uang untuk makan saja pas-pasan. Mau sok-sokan menyewa jasa pindah rumah, besok mau makan apa? Gumam Bena di tengah kegiatan yang sedang ia lakukan. Yang bisa dikerjakan dengan tenaga sendiri ya sudah dikerjakan, seadanya, semampunya. Allah memberi kita banyak kemampuan untuk digunakan menjadi manfaat. Jangan kebanyakan berandai-andai yang malah membuat malas dan akhirnya tidak ada yang dikerjakan. Sastro menjawab gumaman anaknya. Maaf Pak, bukannya Bena. Ucapan Bena dipotong. Gak apa-apa Le, Bapak paham. Bapak belum mampu memberikan kenyamanan pada kalian. Tapi ayo, kita bangun bareng-bareng. Kamu anak pertama, kamu jadi contoh untuk adik-adikmu. Maafkan Bapak ya Le, belum mampu memberikan yang terbaik, ungkap bapaknya dengan senyum tipis kepada anaknya. Tepat pukul 5 sore, beberapa hal selesai dikerjakan. Sisanya bisa dilanjutkan nanti. Tinggal hal kecil yang bisa dikerjakan di hari berikutnya. Sastro masih berada di halaman depan, menyapu halaman dari daun pohon mangga yang jatuh. Panji masih bermain di ruang tamu. Bena merasa penasaran dengan kontrakan barunya. Ia putuskan untuk berjalan dan melihat-lihat. Berhenti Le, istirahat dulu. Matur nuwun ya. Kalian bertiga sudah bantu bapak dan ibu, ucap ibunya yang sedang membuat teh. Iya Bu, nanti dulu. Bena mau lihat-lihat rumah ini, mau lihat ke kebun belakang. Bena menunjuk ke arah pintu belakang yang terbuka, menuju halaman belakang yang berdempetan dengan kebun pisang. Mas Bena, jangan kelamaan ya, sudah mau maghrib loh, ucap ibunya memperingatkan anaknya. Nggih Bu, jawab Bena sambil berjalan ke arah pintu belakang. Sesampainya di halaman belakang, Bena melihat ke arah kebun. Ada sesuatu di deretan pohon pisang itu. Rasanya ia seperti melihat sosok yang berdiri di belakang pohon pisang. Bena terus memperhatikannya lebih lama. Dan, Raka, ucapnya lirih penuh rasa heran. Raka, ngapain kamu sendirian di kebun pisang? Ayo masuk, sudah maghrib, perintah Bena pada Raka yang sedang berdiri mematung melihat ke arahnya. Woi, Raka, masuk. Malah diam saja. Kamu cari apa di situ sendirian? Kembali Bena berteriak kepada adiknya. Raka, Raka, bentak Bena. Apa sih Mas? Teriak-teriak ganggu orang istirahat saja. Apa sih? Ucap Raka kesal. Kini Raka sudah berdiri di dekat dapur bersama ibu, melihat Bena. Opo to Mas Bena? Dari tadi Raka di kamar loh, ngapain teriak-teriak? Tanya ibunya mencoba memperjelaskan keadaan. Ada apa sih Mas? Manggil-manggil aku terus. Masuk-masuk. Lah aku udah di dalam, suruh masuk kemana lagi? Jawab Raka. Bena pun terdiam. Kini ia kembali menengok lagi ke arah kebun. Dan benar saja, sosok Raka yang ia lihat sebelumnya sudah menghilang. Bena bingung dengan keadaan saat ini. Ia harus merespon Raka dan ibunya seperti apa. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Pikiran-pikiran itu masih berkecamuk dalam otak Bena.
Ia terdiam cukup lama, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bularas yang melihat Bena diam mematung seperti orang kebingungan bergegas menarik tangannya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. "Ada apa toh Mas Bena? Kamu kenapa?" tanya ibunya penasaran. Anu Bu, tadi Bena lihat Raka di kebun itu," jawab Bena ragu. "Ngawur banget sih Mas, aku sedari tadi tiduran di kasur. Lagian ngapain mau maghrib di kebun pisang? Ngarang senengannya," potong Raka menegaskan. "Loh beneran Rak, aku gak salah lihat tadi." Bena berusaha meyakinkan ibu dan adiknya. Sudah, jangan ribut. Gak usah dipikirkan. Mas Bena, rumah ini masih baru kita tempati. Banyak yang belum kita ketahui. Jangan dipikirkan, kamu harusnya bisa lebih sopan di tempat baru, ucap ibunya mencoba menenangkan anaknya. "Sudah sore, sana mandi. Ajak Panji juga ya," perintah ibunya kepada Bena dan Raka. "Iya Bu," jawab Bena dan Raka serentak. Malam ini adalah malam pertama bagi keluarga Sastro tidur di rumah kontrakan baru. Di bagian ruang tamu, Pak Sastro dan istrinya masih berbincang sambil menikmati segelas teh poci. Sedangkan di ruang tengah, Bena dan adiknya sedang menggarap pekerjaan rumah dari sekolah di ruang belakang. Ruang yang berdekatan dengan dapur, kamar mandi, dan satu kamar yang digunakan bapak untuk sholat. Awalnya terasa biasa saja. Mereka bertiga dengan tenang mengerjakan soal-soal sambil mendengarkan siaran radio. Namun semakin malam, Bena merasakan keadaan yang tidak mengenakan. Rasanya Bena seperti merasakan kehadiran orang lain di ruangan ini. "Ja, bagus. Semoga kamu senang ya di rumah ini. Semoga betah." Tiba-tiba ada suara terdengar persis di telinga kiri Bena, seperti ada suara wanita yang berbisik kepadanya. Sesaat Bena terdiam, menoleh perlahan ke sebelah kiri. Terlihat hanya pintu kamar belakang yang masih tertutup. Tidak mungkin kalau ada orang di dalam. Raka dan Panji masih fokus mengerjakan tugas mereka. Dek Panji, kamu dengar ada suara wanita ngomong gak?" tanya Bena penasaran. "Enggak kok Mas, suara radio mungkin," jawab Panji dengan polos. "Ada apa Mas? Jangan bilang kalau kamu dengar suara-suara halus," potong Raka. "Ibu tadi kesini kan?" tanya Bena memastikan. "Ibu masih di depan Mas, masih asik ngobrol sama bapak," pungkas Raka. "Oh alah, aneh. Barusan aku merasa ada yang berbisik." Belum selesai menjelaskan, Bena dan Raka dikejutkan dengan ekspresi muka Panji. Tiba-tiba raut muka Panji berubah. Matanya melotot memperhatikan sesuatu di belakang Bena yang duduk tepat membelakangi jalan menuju pintu belakang rumah. "Oi, Dek Panji, ada apa? Wajahmu jelek banget sih," ledek Raka pada Panji. Bodoh, sukanya meledek adiknya." Bena berusaha menghentikan mulut jahil Raka. Di belakangmu Mas, ada perempuan pakai baju putih melihat ke sini," jawab Panji dengan terbata-bata dan mulut bergetar hebat. Mana? Gak ada, ngarang kamu." Raka yang langsung melihat ke belakang. Bena yang sedari tadi diam ikut melihat ke arah belakang. Dan benar saja, hanya pintu menuju halaman kecil belakang yang masih tertutup. "Mana gak ada apa-apa, cuma ada pintu yang tertutup," ucap Bena mencoba menjelaskan pada Panji. Ada Mas, ada. Masih berdiri di belakang kamu Mas." Kini Panji menangis. Ia masih melihat sosok perempuan itu berdiri di belakang Bena dan Raka. Tak ingin hal yang tidak baik terjadi, Bena dan Raka segera membawa Panji menuju Pak Sastro di ruangan depan. "Ada apa lagi? Kok Panji nangis? Berkelahi lagi?" tanya Pak Sastro pada anaknya yang baru saja datang dari ruang belakang. "Panji melihat hantu Pak," celetuk Raka. "Hus, kalau ngomong jangan sembarangan. Yang sopan kalau ngomong dengan bapak," Bena membalas jawaban dari Raka. "Lah memang Panji melihat setan kok Mas," timbal Raka memperhatikan argumennya. "Iya paham, tapi omonganmu sama orang tua itu yang sopan. Jangan asal ceplos-ceplos kalau ngomong," Bena mencoba mengingatkan Raka. Sudah. Nggak usah ribut. Sini duduk semua. Sini Ja Bagus. Yang rukun ya." Pak Sastro mencoba menengahi mereka.
Bapak memotong pembicaraan kami, dan akhirnya kami bertiga duduk saling berhadapan dengan Bapak. Ibu yang berdiri di dekat Bapak hanya bisa tersenyum melihat tingkah kami bertiga. "Sudah, siapa sekarang yang mau bicara? Jangan ribut, apalagi sampai berkelahi," ucap Pak Sastro kepada ketiga anaknya. "Tadi Panji melihat perempuan berdiri di dekat pintu menuju halaman belakang. Namun saya dan Mas Bena tidak melihat sosok tersebut, Pak." Raka menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya kepada Panji. Kini Raka menjelaskan dengan bahasa yang lebih sopan kepada bapaknya, yang membuat suasana lebih tenang. Di keluarga ini sopan santun diterapkan. Bukan perkara harta, bukan perkara kedudukan, namun soal etika yang nantinya akan berimbas pada hidup mereka. Pak Sastro selalu menekankan untuk menghormati orang yang lebih tua. Ada pepatah Jawa bilang, "Mikul dhuwur mendem jero," yang memiliki arti seorang anak yang menjunjung tinggi derajat orang tua. Ajaran baik yang diajarkan pada seorang anak dilihat dari tutur kata dan perilakunya. Jika sang anak bisa menjalankan ajaran baik orang tuanya pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, maka derajat orang tuanya pun terangkat. "Apa ada pendapat tambahan, Ben?" tanya Bapak kepada Bena. "Tidak ada, Pak. Semua yang disampaikan Raka sudah cukup jelas. Saya dan Raka tidak melihat sosok tersebut. Hanya Panji yang melihat," jawab Bena. "Oh, seperti itu. Panji, yang kamu lihat itu bentuknya kayak apa?" Kini Bapak bertanya kepada Panji tentang sosok yang dilihatnya. "Perempuan, Pak, sedang berdiri. Rambutnya panjang di belakang Mas Raka. Tetapi ia menangis, Pak," jawab Panji yang sudah cukup tenang. "Oh, itu toh. Gak apa-apa, Le. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin mau kenalan saja sama kalian. Mungkin Panji kaget ya tiba-tiba melihat sosok tersebut," balas Bapak dengan sedikit nada tertawa. Itu siapa, Pak?" timpal Bularas. "Itu yang bahaya. Hati-hati ya. Jika kalian melihat sosok yang mirip saudara kalian, jangan langsung kalian ikuti. Kalau kalian melihat sosok yang mirip orang yang kalian kenal, tapi menunjukkan sikap yang aneh, diam saja saat dipanggil. Bisa jadi itu setan yang menyerupai manusia. Setan itu sengaja menyamar menjadi orang yang kalian kenal. Tujuannya pengen berbuat usil, bisa buat kalian celaka." Nada bicara Pak Sastro berubah serius. "Banyakin doanya yang kamu bisa ya. Rumah ini bisa dibuat hangat suasananya, jadi nggak angker," perintah Pak Sastro. "Ya sudah malam, lekas tidur ya. Besok sekolah. Ibu minta tolong temanin mereka cuci kaki di kamar mandi ya," perintah Pak Sastro sebelum meninggalkan ruang tamu. Bena melihat wajah bapaknya yang nampak tegang, seperti ada kekhawatiran yang dipendam sendiri. Atau mungkin Pak Sastro belum terbiasa dengan tempat baru untuk keluarganya. Apapun itu, semoga pilihan dan keputusan yang Bapak ambil adalah hal yang tepat, Bena membatin. Setelah kejatuhan usahanya, Sastro dan keluarganya hidup di bawah garis kemiskinan. Ia mencoba hidup seadanya, secukupnya, semampunya. Asal dia dan keluarganya bisa hidup, tak terlantar di jalanan, itu sudah cukup. Pak Sastro sedang memulai kembali semua dari nol. Pak Sastro adalah sosok yang tegas dan keras akan semua keputusan, tidak ragu dalam mengambil keputusan. Bagi Pak Sastro, miskin dalam hal harta masih lebih baik daripada miskin dalam hal pikiran dan sikap. Orang-orang akan disegani jika memiliki pengetahuan luas dan sikap yang baik. Maka dari itu, Pak Sastro selalu menekankan kepada anak-anaknya untuk selalu sopan santun dan belajar guna menambah pengetahuan. "Ada apa, Ben? Kok malah ngelamun?" tanya Pak Sastro tiba-tiba, mengagetkan Bena. Gak apa-apa, Pak, tidak apa-apa," ucap Bena dengan muka penuh kebingungan. "Ya sudah, sana tidur. Besok kan sekolah. Istirahat ya." "Bentar lagi Bapak juga mau istirahat," perintah Pak Sastro kepada Bena. "Iya, Pak, saya izin ke belakang dulu ya," jawab Bena pada perintah bapaknya. Bularas pun mengantarkan mereka bertiga ke kamar mandi untuk cuci kaki dan gosok gigi. Setelah itu, mereka bertiga menuju kamar dan tidur bersama. Malam semakin larut. Rasa lelah mengantarkan mereka bertiga dalam rasa kantuk yang berat.
Panji sebagai adik yang paling kecil tidur di kasur, sedangkan Bena dan Raka tidur di bawah menggunakan kasur lipat. Ukuran kamar itu lumayan untuk mereka bertiga. Bisa tidur saja sudah sangat bersyukur. Bularas sudah berada di kamar, tapi Bena masih mendengar suara bapak yang masih berada di ruangan tamu. Pak Sastro menyanyikan kidung, membuat suasana malam ini lebih baik. Hal-hal yang tadi Bena dan adiknya alami, semua seakan bisa diredam. Pikiran menjadi lebih tenang, suasana menjadi lebih hangat. Belum selesai Pak Sastro menyanyikan kidung, mata mereka bertiga sudah tak mampu menahan kantuk yang datang. Malam itu mereka semua bisa tidur tenang di rumah kontrakan yang baru. Bunyi kokok ayam terdengar keras pagi itu, disertai dengan suara kereta api yang beberapa kali lewat. Bena dan adik-adiknya sudah sibuk menyiapkan kebutuhan untuk pergi ke sekolah. Pak Sastro sudah pergi dahulu ke tempat kerjanya. Bena sebagai anak tertua membantu menyiapkan semua yang dibutuhkan adik-adiknya. Bularas masih sibuk menyiapkan sarapan untuk semua anaknya. Selesai dengan itu, Bena bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah itu giliran Panji. Yang paling akhir adalah si malas bangun pagi, Raka. Akhirnya Raka masuk ke kamar mandi setelah berkali-kali dibangunkan ibunya. Rasa kantuk masih terlihat di wajahnya. Langkahnya berat, namun dia harus segera mandi dan bergegas ke sekolah. "Panji, makannya sudah?" tanya ibunya kepada Panji. "Sudah, Bu. Panji sudah selesai," jawabnya. "Ya sudah, kalau begitu ayo berangkat ke sekolah. Segera sepatunya dipakai," perintah ibunya. "Mas Bena, Mas Raka, Ibu sama Panji berangkat duluan ya. Kalian kan sudah bisa jalan sendiri. Hati-hati ya nanti," sambung ibunya. "Iya Bu, Ibu duluan saja sama Panji. Bena sama Raka menyusul," jawab Bena. Raka masih terdiam di kamar mandi. Mungkin dia ketiduran di dalam. Setan asu, setan. "Mas Bena, Mas, ada setan. Tolongi aku, Mas," teriak Raka minta tolong dari dalam kamar mandi. Mendengar suara adiknya, Bena langsung bergegas menuju kamar mandi. Langsung saja ia membuka pintu kamar mandi yang kebetulan tidak dikunci oleh Raka. Bena terbelalak melihat tubuh Raka yang basah tanpa busana, dengan posisi jongkok menutup wajahnya. Bena langsung mengangkat dan memberikan handuk pada tubuh adiknya. Mas, ada setan Mas," kata Raka dengan bibir bergetar. Mana, di mana?" tanya Bena. "Itu Mas, itu, di dalam bak mandi," tunjuk Raka ke arah bak mandi. "Gak ada Raka, gak ada apa-apa. Adanya cuma gayung." Bena menjelaskan apa yang dilihat. Tadi ada loh Mas, jelas sekali. Kepalanya aku pegang, dia muncul dari dalam kolam. Tanganku sampai keangkat Mas." Raka berusaha mengatur nafas sambil menjelaskan. Mukanya masih pucat. Dia tampak terkejut dengan apa yang barusan dia lihat. "Kok rumah ini banyak kejadian aneh ya?" tanya Bena penuh curiga. "Iya Mas, tapi apa mereka mau mengajak kenalan ya Mas?" ucap Raka. "Kamu mau kenalan sama mereka?" tanya Bena kepada Raka. "Ih, amit-amit Mas, gak maulah," saut Raka. "Ya udah, mau lanjut mandi atau gimana?" tanya Bena. "Aku cuci muka saja lah Mas, masih gak berani aku kalau mandi sambil tutup pintu," jawab Raka. "Alah penakut, ya udah cepetan, keburu telat," suruh Bena kepada adiknya. Akhirnya Raka memutuskan hanya mencuci mukanya saja. Mereka berdua bergegas memakai baju, menghabiskan sarapan yang disiapkan Bularas, dan tidak akan lupa pada satu hal itu, uang saku yang sudah ditata rapi di meja rias. Bena dan Raka sering berangkat bersama. Mereka berjalan kaki ke sekolah masing-masing. Kebetulan sekolah Bena satu arah dengan sekolah Raka. Sepanjang hari, Bena masih memikirkan kejadian demi kejadian tak masuk akal yang terjadi. Apa sudah sewajarnya jika ada penghuni lama yang ingin berkenalan dengan penghuni baru? Apa itu semua akan dibiarkan saja dan hilang dengan sendirinya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Bena. Ingin rasanya ia pergi dari rumah itu, tapi apa daya, Bena hanya seorang bocah kecil yang masih bergantung dengan orang tuanya.
Sekilas, Bena teringat dengan tembang yang bapaknya nyanyikan semalam. Kidung Rumekso ing Wengi adalah kidung yang berisi tentang permohonan kepada Tuhan agar diselamatkan dari segala macam mara bahaya dan wabah penyakit yang berpotensi mengancam nyawa. Setidaknya, itu yang pernah Pak Sastro bilang kepada Bena. Biasanya, Pak Sastro menyanyikan lagu-lagu Jawa saat semua berkumpul. Tujuannya menanamkan budaya dan identitas leluhur pada anak mereka sejak dini. Tak terasa, bel pulang sekolah berbunyi. Bena bergegas melangkah pulang ke rumah. Bena berjalan bersama Arif dan Reza menyusuri rel kereta, hal yang sebenarnya tidak pantas ditiru. Sekali lagi, rel kereta bukan buat perlintasan manusia. Sewaktu-waktu ada kereta yang lewat tanpa sepengetahuan mereka. "Bagaimana, Ben? Apa kamu betah di rumah itu?" tanya Arif tiba-tiba. "Ben, rumah itu kan angker banget. Kok bisa bapakmu malah pindah ke situ?" tanya Reza kali ini. "Gak ngerti, Zak. Kalau aku yang punya uang, gak bakal pindah ke situ, kata bapakku, karena harganya murah," jawab Bena sambil berjalan. "Pendi puasa-puasa dilihatin, John. Pas mau berangkat ronda, ngebangunin orang sahur. Kebetulan Pendi dan aku lewat rumah itu. Nah, pas saat itu ada yang sedang kontrak di situ, tidak sepi," ucap Arif menceritakan pengalaman temannya. "Emang apa penampakannya?" tanya Bena penasaran. "Aku dan Pendi sedang jalan. Tiba-tiba terdengar kayak ada benda yang jatuh. Kan ada pohon mangga itu. Aku berhenti. Pendi langsung mengubah langkahnya masuk halaman rumah itu. Kita pikir memang mangga, Ben. Ternyata yang dilihat Pendi bukan mangga, tapi kepala manusia. Sontak Pendi pun berteriak, Ben. Kita berdua lari balik ke pos ronda. Besoknya Pendi sakit 3 hari," ungkap Arif. Sedang asik mendengarkan cerita Arif, terdengar dari kejauhan bunyi klakson kereta api. Bena, Reza, dan Arif langsung cepat-cepat menyingkir dari jalur kereta api, menghindari hal yang tidak diinginkan. Bena langsung mengajak yang lainnya untuk keluar area rel kereta, menuju jalan dekat perkampungan. Takut kalau mitos dan omongan warga sekitar tentang adanya setan budek yang sering membuat orang celaka di perlintasan kereta api. "Kepala apa, Rif? Masa kepala? Yang bener ah," tanya Reza yang ikut penasaran. "Kan aku sudah bilang tadi, kepala manusia. Pendi yang lihat sih. Tapi Pendi gak mungkin bohong. Setelah sampai pos ronda, muka Pendi sudah pucat, tubuhnya gemetar. Besoknya lalu Pendi sakit," ucap Arif. "Kenapa aku gak dengar ya?" tanya Bena. "Bocah rumahan seperti kamu memang dengar kabar. Main saja udah kayak anak perawan, dicariin terus sama orang tuanya," ledek Arif kepada Bena yang dibalas dengan tatapan sinis Bena. "Sudah sampai, Ben. Salam ya buat penghuni lama," ledek Reza. "Mulutmu, Zak," timbal Bena. Kini Bena melangkah masuk ke halaman rumah kontrakannya. Terlihat Raka dan Panji sudah berada di rumah lebih dulu. "Assalamualaikum. Bapak sama ibu sudah datang, Kak?" tanya Bena sampai melepas sepatunya. "Itu di belakang, Mas," ucap Raka. "Aku gak mau ke belakang, Mas," potong Panji. "Lah, emangnya kenapa?" Bena pun penasaran. "Masuk saja, nanti tahu jawabannya," balas Panji. "Gayamu kebanyakan nonton sinetron di TV tetangga kamu ya?" Bena berkata sambil jalan menuju ke belakang. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan bapak dan ibunya yang nampak sedang kebingungan. Nampaknya ada sesuatu yang terjadi lagi di rumah ini. "Ben, sudah pulang kamu, Nak?" sapa ibunya kepada anaknya. Ada apa, Bu? Bapak kenapa? Kok kalian diam saja?" tanya Bena yang penasaran dengan kedua orang tuanya. "Ibu minta pindah, Ben. Gak kuat di sini. Aneh rumah ini," ucap ibu kesal. Emangnya kenapa lagi, Bu?" tanya Bena. "Itu tanya bapakmu saja. Tanya dia, kenapa masih bersikukuh untuk tinggal di rumah ini," jawab ibunya. Kini terlihat Pak Sastro terdiam, tertunduk seperti sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya amat serius, matanya masih menutup. "Pak, ada apa lagi? Ada apa lagi, Pak, dengan rumah ini?" Bena memberanikan diri untuk bertanya. "Ada yang tidak rela kita tinggal di sini, Ben,"
Tapi kita nggak boleh nyerah. Bapak sudah tidak punya tabungan lagi. Uang Bapak sudah buat bayar cicilan bank, jawab Bapak. Tiba-tiba, bau busuk tercium memenuhi ruangan. Bau itu benar-benar menusuk hidung, membuat Bena dan ibunya langsung menutup hidungnya. Bau apa ini, Pak? Busuk sekali, ucap Bena. Air sumur, Ben. Padahal pagi tadi air sumur tidak bau seperti ini, jawab bapaknya. Bena pun terdiam. Dalam hatinya, ia terus bertanya, kenapa lagi dengan rumah ini? Jelas teringat, pagi tadi airnya normal, tidak bau sama sekali. Bena memberanikan diri melihat air dalam sumur. Ia mencoba menahan bau sekuatnya. Cepat-cepat ia menimba air di dalam sumur. Dan kini terlihat jelas, air sumur berubah keruh dengan warna kehitaman. Dan bau yang benar-benar membuat orang tak tahan untuk berada di dekatnya. Bena tak kuat lagi menahan bau air tersebut. Bena pun akhirnya memuntahkan isi dalam perutnya. Dia tidak tahan lagi. Cepat-cepat Pak Sastro menarik anaknya, menjauhkannya dari sumur tersebut. Bena tergeletak lemas, pikirannya kacau. Ibunya dan bapaknya masih memikirkan banyak hal. Apakah ini hal yang alamiah atau ada kaitannya dengan penghuni lama rumah ini? Tiba-tiba terdengar jelas pintu diketuk oleh seseorang. Pintu kembali diketuk. Kini mereka bertiga hanya duduk terdiam. Mata mereka fokus pada satu titik. Akhirnya pertanyaan pun muncul. Siapa yang mengetuk pintu belakang?